Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Pemuda Indonesia dibayar 500 juta oleh janda Belgia yang lumpuh untuk menikahinya. Namaku Fatih. Usia 27 tahun. Lahir dan besar di pinggiran Jakarta, tepatnya di daerah yang bahkan sinyal internet pun enggan mampir. Aku anak yatim piatu. Ayah meninggal saat aku masih duduk di bangku SMP, lalu tak lama kemudian ibu menyusul karena penyakit yang tak pernah sempat kami obati dengan layak. Setelah lulus SMK, aku mencoba berbagai pekerjaan. Dari jadi pelayan warung, cleaning service, sampai ikut kerja bangunan. Uang selalu cukup untuk makan. Kadang bisa kirim ke adik sepupuku di kampung. Tapi hidup terasa menggantung. Tak punya siapa-siapa. Tak punya tempat pulang. Lalu 3 tahun lalu, seorang teman memberiku informasi tentang lowongan kerja di Belgia. Katanya gajinya besar. Aku menjual motor satu-satunya dan berangkat dengan modal nekat. Di sana, aku bekerja sebagai asisten pribadi, seorang wanita paruh baya bernama Alida van der Leur. Seorang janda, kaya raya, dan lumpuh sejak kecelakaan mobil 5 tahun lalu. Tugasku merawat Alida, membantunya berpindah dari kursi roda ke tempat tidur, mengatur jadwal pengobatan, bahkan kadang menyuapi kalau tangannya sedang lemah. Selain itu, aku juga mengurus sebagian urusan kantornya. Alida adalah pemilik perusahaan tekstil berskala besar di Brussel. Perusahaan itu dibangunnya bersama mendiang suaminya puluhan tahun silam. Dari awal aku tahu posisiku. Aku hanya karyawan, tidak lebih. Tapi anehnya, Alida tidak pernah memperlakukanku seperti itu. Dia tak pernah marah, tak pernah merendahkan, dan justru sering mengajakku bicara panjang lebar soal apapun. Politik, seni, bahkan kenangan masa mudanya. Kadang aku merasa seperti cucu dari nenek yang hangat. Tapi kadang, aku juga tak bisa menolak perasaan asing yang muncul tiap kali dia menatapku dengan cara yang sulit aku artikan. Hari itu, aku merasa tubuhku capek luar biasa. Sudah berbulan-bulan tanpa libur, terus-menerus menemani Alida, baik di rumah maupun di kantor. Maka dengan sopan, aku meminta izin 1 hari untuk beristirahat. Alida mengangguk, meski ekspresinya tampak hampa. Baiklah, Fatih. Tapi jangan lama-lama, ya, katanya pelan. Seolah ada sesuatu dalam kalimatnya yang lebih dari sekadar ucapan biasa. Aku menghabiskan hari libur di taman kota, membaca buku pinjaman, makan roti isi daging sambil melihat lalu lalang orang. Tapi ada yang ganjil. Hari itu terasa terlalu sunyi, bahkan untukku yang biasa sendiri. Entah mengapa, aku terus terpikir pada wajah Alida saat kutinggalkan. Keesokan harinya, begitu aku kembali, rumah itu sunyi. Biasanya Alida sudah di ruang, duduk, menunggu. Tapi hari ini, dia berada di kamar. Pintunya terbuka, dan dia menatapku dari kursi roda dengan mata yang sembab. Kau datang juga, Fatih. Aku melangkah masuk, sedikit bingung. Belum sempat aku bicara. Dia menyodorkan sebuah amplop putih. Isinya uang Korea, won, senilai 500 juta rupiah. Lalu dia berkata dengan suara yang nyaris seperti bisikan, "Aku ingin kau menikah denganku." Aku terpaku. Duniaku seperti berhenti sejenak. Aku hanya seorang lelaki sederhana dari Indonesia. Tak punya nama, tak punya gelar, apalagi keturunan bangsawan. Sementara di depanku adalah wanita pemilik kekayaan, kehormatan, dan jabatan. Apa-apaan ini? Aku serius, Fatih. Ujarnya lagi. Masih tenang. Sejak kau datang, hidupku berubah. Aku tidak lagi merasa kesepian. Aku tidak butuh pengasuh. Aku butuh seseorang untuk berbagi sisa hidupku. Kakiku terasa kaku. Mulutku kering. 500 juta bukan angka kecil. Tapi lebih dari uang itu, pikiranku terlempar jauh ke kampung halaman. Jika aku pulang sekarang,
Tak ada rumah untuk dituju. Tak ada tangan yang menyambut. Apa salah jika aku menerima tawaran ini? Malam itu aku tak bisa tidur. Aku berjalan keluar kamar, duduk di kebun belakang rumah Alida. Angin musim semi berhembus pelan. Bunga-bunga mulai mekar. Aku mengingat wajah ibuku, lembut dan penuh doa. Aku tahu, kalau dia masih hidup dia pasti bilang, "Nak, jangan kau hina hatimu sendiri demi harta." Tapi, aku bukan sedang menghinakan diri. Aku hanya ingin hidup yang layak. Mungkin, ini jalan yang Allah beri. Mungkin, ini bukan kebetulan. Dan keesokan paginya, aku kembali ke kamar Alida. Dia sedang duduk menatap jendela. "Kalau kau yakin, aku siap menikahimu, Bu." Dia menoleh. Matanya basah. Tapi senyumnya seperti seseorang yang akhirnya menemukan pelabuhan terakhirnya. Dan aku tak tahu apakah aku sedang berjalan menuju bahagia, atau justru ke tempat yang membuatku tak bisa pulang selamanya. Sejak aku mengatakan ya pada Alida, rumah ini berubah. Bukan secara fisik, meja makan masih tetap tertata rapi. Kursi roda Alida masih berderit pelan tiap melewati lantai. Kayu dan para pembantu rumah tangga tetap berlalu lalang dengan senyum sopan seperti biasa. Tapi ada yang berbeda. Semacam rasa canggung yang menempel di dinding rumah ini, seperti bau cat baru yang belum hilang. Aku mulai disebut tuan muda oleh asisten rumah tangga. Padahal baru kemarin aku masih memanggil mereka Bu dan Pak. Alida lebih sering tersenyum sekarang. Wajahnya cerah. Ia mulai memesan gaun-gaun baru, dan bahkan menyuruhku mengukur jas hitam untuk keperluan yang katanya nanti pasti akan dipakai saat resepsi. Jujur, aku belum benar-benar siap dengan semua ini. Tapi aku tidak mundur. Tidak juga mencoba kabur. Aku sudah terlalu jauh melangkah. Suatu pagi, Alida mengajakku ke ruang kantornya yang berada di lantai 2. Biasanya ia hanya duduk di ruang tamu dan memberi arahan lewat telepon. Tapi kali ini dia ingin menunjukkan sesuatu secara langsung. "Fatih," katanya sambil menunjuk sebuah rak buku besar. "Ini semua catatan perusahaan selama 10 tahun terakhir. Aku ingin kau mulai membaca, memahami cara kerja kami. Aku tidak hanya menikahimu. Aku ingin kau juga menjadi bagian dari dunia yang aku bangun." Aku mengangguk pelan. Di satu sisi aku terharu. Alida tidak hanya memberiku tempat tinggal dan cinta, tapi juga tanggung jawab dan kepercayaan. Tapi di sisi lain, aku merasa berat. Dunia ini bukan duniaku. Aku tahu cara membersihkan lantai dengan sempurna. Tahu bagaimana membalut luka dengan cepat saat Alida terjatuh. Tapi aku tidak tahu apa-apa soal laba rugi, ekspor kain sutra, atau harga saham. Hari-hariku berubah. Setelah membantu Alida berpakaian dan sarapan, aku menghabiskan waktu di ruang kantor, membuka lembar demi lembar laporan. Kadang aku hanya mengerti 5% dari seluruh halaman. Kadang aku menguap 5 kali dalam 10 menit. Tapi aku terus mencoba, karena aku tidak mau hanya jadi pajangan di pernikahan ini. Malam harinya, aku sering keluar ke kebun belakang. Duduk di bangku kayu panjang, menatap pohon apel yang daunnya mulai berguguran. Di sanalah aku merasa jadi diriku sendiri. Tanpa tekanan, tanpa peran yang harus dimainkan. Suatu malam, Alida menyusulku ke kebun. Didorong oleh perawatnya, ia mengenakan selimut tebal dan duduk di sebelahku. Kami diam cukup lama, hanya mendengar suara serangga malam dan angin yang menggesek dedaunan. "Kau menyesal?" tanyanya pelan. Aku menoleh, melihat wajahnya yang setengah diterangi cahaya lampu taman. "Belum," jawabku jujur. Dia tertawa kecil. "Belum ya?" "Bukan tidak." Aku ikut tersenyum. Kalau saya boleh jujur, saya kaget. Tidak pernah menyangka akan berada di sini. Bersama ibu, di negara asing, dalam cerita hidup yang tidak saya tulis, sendiri. "Fatih," katanya sambil menatapku dalam. "Aku tidak butuh pahlawan. Aku hanya butuh seseorang yang mau tetap di sisiku. Aku sudah kehilangan semua yang kucintai. Suami, anak-anak, bahkan kakakku meninggal karena stroke 2 tahun lalu.
Dan saat kau datang, rumah ini kembali hidup. Aku kembali punya alasan untuk bangun pagi. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya menggenggam jemarinya yang dingin, dan disitulah, untuk pertama kalinya aku sadar. Aku bukan sedang dimanfaatkan. Aku sedang diberi tempat dalam hidup seseorang. Tapi tetap saja, rasa sepi itu masih ada. Sepi karena aku tak punya keluarga untuk diajak bicara soal ini. Tak ada teman untuk bertanya. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa menelepon siapa-siapa, karena memang tidak ada siapa-siapa. Dan sepi yang paling menyiksa adalah sepi di dalam hati. Saat kau dikelilingi kemewahan, tapi merasa tidak punya tempat untuk pulang. Aku tahu Alida baik, tulus, dan menyayangiku. Tapi bagian dalam diriku masih bertanya-tanya, apakah ini cinta? Atau hanya cara bertahan hidup? 3 hari kemudian, undangan pernikahan kami mulai dicetak. Foto kami terpajang di sudut atas. Aku mengenakan jas hitam, dan Alida memakai gaun putih duduk di kursi rodanya. Semuanya tampak mewah. Tanggal pernikahan ditentukan 2 minggu lagi. Alida tampak sangat antusias. Dia memeriksa satu persatu nama undangan. Pengusaha tekstil dari Paris, rekan bisnis dari Italia, bahkan mantan menteri Belgia akan datang. Sementara aku hanya bisa memikirkan satu hal. Jika semua ini sudah terjadi, apakah aku akan tetap menjadi Fatih yang dulu? Atau perlahan berubah jadi orang lain yang tidak kukenal? Aku tidak pernah menghadiri pesta pernikahan semewah ini, apalagi menjadi pengantinnya. Gedung tempat resepsi akan digelar terletak di pusat kota Brussel. Bangunannya tua tapi megah. Langit-langitnya tinggi, lampu gantung kristalnya berkilau, dan semua dindingnya dihiasi lukisan-lukisan tua yang katanya bernilai miliaran. Bahkan karpet merahnya terasa empuk saat diinjak, seperti berjalan di atas kasur. Aku berdiri di depan cermin besar, mengenakan jas resmi berwarna hitam dengan dasi, perak. Di belakangku, 2 orang perias, sibuk merapikan kerahku, menyemprotkan wewangian, dan memastikan sepatu kulitku bersih tanpa noda. Tenang saja, Tuan Fatih, kata salah satu dari mereka, dengan logat Prancis yang kental. Anda tampan sekali, malam ini. Alida sangat beruntung. Aku hanya mengangguk pelan. Kepalaku berat. Jantungku berdetak terlalu cepat. Ini bukan grogi biasa. Ini lebih mirip perasaan sedang melompat dari tebing dan berharap ada air di bawah sana. Di luar aula, para tamu mulai berdatangan. Mobil-mobil mewah parkir berurutan di pelataran. Pria-pria berbadan tegap dengan jas mahal turun dengan gaya percaya diri. Para wanita mengenakan gaun panjang berkilauan. Bahasa asing terdengar bersahut-sahutan. Belgia, Prancis, Italia. Aku tidak mengerti satupun. Di sisi lain, Alida sudah bersiap di kamar yang berbeda. Gaun putihnya sederhana tapi anggun. Rambutnya ditata rapi, dan kursi rodanya pun dihias bunga mawar putih. Ia tampak sangat bahagia. Beberapa menit sebelum acara dimulai, seorang pria tua datang ke ruang tungguku. Badannya kurus, rambutnya putih, tapi sikapnya sangat tegas. Dia mengenakan setelan jas gelap dan tongkat kayu yang terlihat tua, tapi kokoh. Ia menatapku tajam, seperti sedang menilai apakah aku layak atau tidak. Kau Fatih? Tanyanya dalam bahasa Inggris. Aku mengangguk. Ya Tuan, aku Henry, adik Alida. Suasana langsung berubah dingin. Pria ini bukan sekadar saudara. Dari tatapan matanya saja aku tahu, dia tidak menyukaiku. Dia berdiri di hadapanku, lalu menghela napas panjang. Aku datang bukan untuk merusak pesta, tapi aku ingin kau tahu, aku tidak percaya pada niatmu. Aku terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Alida wanita cerdas, tapi sejak lumpuh, dia jadi mudah rapuh. Kau mungkin terlihat polos dan sopan, tapi aku sudah lama hidup di dunia ini. Dan aku tahu banyak pria yang menyembunyikan tujuan di balik wajah penuh senyum. Aku menatapnya dengan tenang. Saya tidak pernah berniat jahat, Tuan Henry. Saya bahkan tidak pernah membayangkan akan menikahi dia. Saya hanya orang biasa yang diberi kesempatan luar biasa. Henry menyipitkan mata. Kesempatan ya? Atau uang?
Kata-katanya seperti cambuk. Aku tahu cepat atau lambat, ada orang yang akan menanyakan soal uang itu. 500 juta rupiah, bukan jumlah kecil. Dan walau Alida memberikannya tanpa paksaan, tetap saja aku tahu orang-orang bisa menilai apa saja dari sudut yang berbeda. Saya tidak bisa mengubah cara Tuan berpikir, jawabku pelan. Tapi saya tidak datang ke sini untuk mengambil apapun. Saya hanya ingin menjadi seseorang yang tidak meninggalkan Alida, saat banyak orang malah menjauhinya. Henry tidak membalas. Ia hanya menatapku lama, lalu berjalan keluar tanpa kata lagi. Aku tidak tahu apakah ia percaya atau tidak, tapi aku juga tidak punya waktu untuk meyakinkan semua orang di pesta ini. Acara dimulai. Aku menggandeng Alida masuk ke aula. Semua mata tertuju pada kami. Tepuk tangan terdengar. Musik lembut mengalun. Fotografer memotret setiap langkah kami. Alida tersenyum sepanjang jalan, dan meskipun aku masih canggung, aku berusaha tersenyum juga. Kami duduk di meja pengantin, dikelilingi para tamu penting. Ada yang menyapa ramah. Ada yang bertanya tentang Indonesia, tapi ada juga yang hanya melihat dari jauh dengan pandangan aneh, seperti menonton pertunjukan yang aneh tapi menarik. Beberapa teman lama Alida datang dan memeluknya hangat. Tapi dari caraku mereka melihatku, aku tahu. Mereka bertanya-tanya, siapa pemuda asing ini? Kenapa Alida yang kaya dan terpandang menikahinya? Aku hanya bisa menjawab dengan senyum dan sopan santun. Setelah acara usai, aku kembali ke kamar. Lepas jas, duduk di ranjang, dan menatap langit-langit. Alida masuk beberapa menit kemudian, dibantu perawatnya. Capek? Tanyanya. Aku mengangguk. Kau? Luar biasa hari ini, katanya pelan. Aku tahu semua mata menilai kita, tapi aku tidak peduli. Aku hanya peduli padamu. Aku menatapnya. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku di sini. Aku tidak akan pergi. Dia tersenyum. Wajahnya damai. Malam itu kami tidur di kamar masing-masing. Tidak ada romantisme seperti di film-film. Tapi ada ketenangan. Ada rasa saling menghargai. Dan itu cukup untuk membuatku tertidur dengan tenang. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, cobaan sebenarnya baru saja dimulai. Pernikahan itu telah lewat seminggu. Aku mulai terbiasa hidup di rumah besar Alida. Ruangan-ruangannya luas, hening, dan terlalu bersih untuk ukuran rumah. Ada lukisan di setiap dinding, vas-vas bunga porselen di sudut-sudut ruangan, dan lantai marmer putih yang membuat langkah kakiku bergema setiap kali lewat. Alida tinggal di kamar utama lantai 2 yang dilengkapi lift kecil. Aku tinggal di kamar di seberangnya. Kami belum hidup layaknya suami istri pada umumnya. Semuanya masih dijalani dengan hati-hati dan saling menjaga batas. Pagi-pagi aku biasa membantunya sarapan di balkon belakang yang menghadap kebun. Di sana, dia sering membaca buku tebal atau memandangi bunga mawar yang ditanam sejak muda. Kadang, kami hanya duduk tanpa bicara, tapi tetap terasa nyaman. Hari itu, kami sarapan seperti biasa, sampai seorang wanita paruh baya masuk ke balkon tanpa permisi. Maaf mengganggu, Tuan Henry sudah datang, bersama seorang pengacara, ucap wanita itu, sekretaris lama keluarga Alida. Namanya Giselle. Perempuan berkacamata yang selalu bicara pelan tapi tegas. Aku menoleh ke Alida. Ia hanya mengangguk kecil. Suruh mereka ke ruang tengah. Setengah jam kemudian, kami duduk di ruang tamu berhadapan dengan Henry dan seorang pria botak berkemeja rapi. Di atas meja kopi ada map tebal berisi dokumen. Aku ingin menyampaikan sesuatu, Alida, kata Henry. Tenang, tapi dingin. Ini soal surat warisan yang pernah kau tanda tangani beberapa tahun lalu. Sekarang situasinya berubah. Kau menikah lagi. Kami ingin tahu bagaimana kelanjutannya. Alida meletakkan cangkir tehnya. Aku tidak mengubah apapun dari surat itu. Kecuali nanti aku mati duluan, baru semua itu kalian pikirkan. Pengacara itu menyela. Tapi secara hukum, Tuan Fatih sekarang punya hak sebagai suami sah. Jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu, sebagian aset akan otomatis menjadi hak suami. Aku diam. Nama dan wajahku disebut, tapi aku seperti orang asing di percakapan ini. Henry tersenyum miring.
Itu yang menjadi masalah, Alida. Dia baru datang beberapa bulan, lalu tiba-tiba kau nikahi. Kau kira kami tidak bertanya-tanya? Kau pikir teman-teman lamamu tidak heran melihatmu membawa pemuda dari negeri seberang, yang bahkan belum jelas keluarganya siapa? Aku mengepalkan tangan di bawah meja, tapi aku tahan. Ini rumah Alida. Aku hanya tamu yang diangkat menjadi bagian keluarga, bukan tuan rumah yang boleh bersuara sesukanya. Alida menoleh ke arahku. Tatapan matanya jelas. Dia tahu aku sedang menahan diri. Henry, katanya pelan, aku masih hidup, aku masih bisa memilih. Aku menikah bukan karena ingin mengubah siapa ahli warisku. Tapi kalau kalian sudah bicara seolah-olah aku sudah mati, maka aku akan pikirkan ulang. Henry tertawa kecil. Jadi ini tentang uang? Ini tentang harga diri, potong Alida. Aku menikah bukan karena kesepian semata, tapi karena aku melihat dia tidak pernah melihatku sebagai wanita lumpuh yang patut dikasihani. Henry berdiri, pengacara pun ikut berdiri. Baiklah, kalau kau ingin bertahan di jalur ini, Alida, silakan. Tapi jangan salahkan kami jika nanti publik mulai berbicara. Nama keluarga tidak mudah dibersihkan kalau sudah rusak. Mereka pergi. Setelah ruangan kosong, aku masih duduk diam. Alida menggenggam tanganku. Kau lihat, Fatih, disinilah aku hidup. Dunia yang tampak mewah, tapi penuh duri. Aku mengangguk pelan. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Kau takut? Tidak, hanya sedih. Aku kira setelah menikah, kita bisa mulai dari awal. Tapi sepertinya kita malah masuk ke rumah yang sudah penuh asap dari kebakaran lama. Alida tersenyum tipis. Asapnya masih bisa diusir, asalkan kita kuat. Hari itu aku baru benar-benar sadar. Menjadi suami dari wanita kaya raya tidak selalu berarti hidup enak. Kadang, justru lebih melelahkan daripada kerja kasar di pabrik. Malam harinya, aku berjalan ke kebun di belakang rumah. Udara dingin menusuk, tapi aku butuh menenangkan kepala. Di bangku kayu dekat pohon mawar tua, aku duduk sendirian. Aku melihat rumah besar itu dari kejauhan, dengan lampu-lampunya yang terang dan jendelanya yang besar. Dari luar, rumah itu tampak sempurna. Tapi dari dalam, banyak bagian retaknya. Aku menatap langit malam, memikirkan hidup yang tak pernah aku rencanakan. Tak ada yang tahu jalan hidup akan seperti ini. Seorang pemuda yatim piatu dari Jawa Tengah yang tiba-tiba menjadi suami sah wanita Belgia kaya raya yang duduk di kursi roda. Tapi satu hal aku pegang erat. Aku tidak akan berubah jadi orang yang tamak. Aku tahu siapa diriku. Aku datang bukan untuk mencari harta. Aku hanya ingin punya tempat yang bisa disebut rumah, dan seseorang yang tidak menilaimu dari mana asalmu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku berdoa lebih lama. Bukan untuk kekayaan, tapi agar aku tetap kuat, tetap waras. Semenjak kedatangan Henry dan pengacaranya, rumah itu seperti menyimpan hawa aneh. Giselle, yang biasanya banyak bicara, jadi lebih sering diam. Para pelayan mulai berbicara lirih saat aku lewat. Aku tidak perlu jadi orang pintar untuk tahu bahwa statusku sebagai suami Alida mulai dipertanyakan diam-diam. Alida sendiri tetap bersikap seperti biasa. Ia membaca buku, bekerja dari laptop, atau sekadar duduk di balkon sambil menyeruput teh hangat. Tapi aku tahu dia sedang menyusun sesuatu di pikirannya, dan aku memilih untuk tidak bertanya. Kadang, diam lebih berguna dari 1000 saran. Hari itu, aku diminta mewakili Alida menghadiri acara pertemuan kecil para investor di sebuah restoran di pusat kota Brussels. Alida tak bisa datang karena ada pemeriksaan kesehatan. Ia percaya padaku, katanya, restoran itu mewah. Dinding kacanya tinggi, lantainya mengilap, pelayan-pelayannya berbaju hitam putih seperti aktor film. Aku datang dengan jas pinjaman dari lemari Alida, pas di badan, meski sedikit longgar. Di meja nomor 3, aku dikenalkan pada beberapa orang investor dan rekan bisnis Alida. Semuanya berbicara dalam bahasa Prancis, campur Inggris, tapi aku cukup bisa mengerti arah pembicaraan. Mereka sopan, meski matanya memandangku seperti sedang menakar harga sepatu,
hingga tiba-tiba seorang wanita datang dan duduk di kursi kosong di sebelahku. "Fatih, ya?" Suaranya dalam dan tenang. "Saya Clara." Aku menoleh. Wanita itu mengenakan gaun merah yang mencolok di antara jas dan blazer tamu lainnya. Wajahnya cantik, matanya tajam seperti wanita karier yang tahu apa yang ia inginkan sejak remaja. "Iya, saya Fatih," jawabku singkat. Penasaran juga akhirnya bisa melihat pria Indonesia yang berhasil masuk ke lingkaran keluarga Alida. Katanya sambil tersenyum tipis. Aku hanya tersenyum. Tidak tahu harus menanggapi dengan apa. Dulu aku pernah dekat dengan Henry. Tapi dia terlalu ambisius, lanjutnya. "Kau tahu, di dunia ini, yang lebih menakutkan dari orang serakah adalah orang yang tidak tahu kapan harus berhenti." Aku meneguk air putih. Percakapan ini mulai tidak nyaman. Clara mendekat sedikit. "Kau tahu, Fatih, sekarang kau punya nilai. Kau suaminya. Banyak yang ingin tahu seberapa besar pengaruhmu terhadap Alida." Aku menoleh pelan. "Saya hanya membantu yang bisa saya bantu." Dia tertawa kecil. "Fatih, jangan naif. Dunia ini tidak menyukai orang terlalu lurus." Ia lalu mengeluarkan kartu nama dari clutch-nya dan meletakkannya di atas meja. "Kalau kau butuh tempat yang bisa memberimu kehidupan lebih masuk akal, hubungi aku. Jangan habiskan waktu merawat seseorang yang mungkin tidak akan bertahan lama." Aku menatap matanya, tegas, tanpa rasa bersalah. Seolah menyuruhku meninggalkan Alida adalah hal biasa seperti memesan kopi. Aku berdiri, membungkuk sopan, dan pamit dari meja itu. Sepanjang perjalanan pulang dengan mobil pribadi, aku tidak bisa diam. Kata-kata Clara berputar-putar di kepala. Tidak akan bertahan lama. Hidup masuk akal. Kau punya nilai. Malam itu, aku tidak langsung ke kamar. Aku duduk di kebun belakang, menyalakan lampu taman, dan melihat tanaman mawar yang ditanam Alida. Sebagian sudah mulai layu, sebagian lagi mekar. Alida datang dengan kursi rodanya. "Giselle bilang, kau sudah pulang dari 2 jam lalu," katanya. "Aku butuh udara," jawabku jujur. Ia mendekat. "Clara tadi di sana ya?" Aku mengangguk pelan. Dia menawarkan sesuatu. Alida diam beberapa saat. Dulu dia temanku, tapi sejak bisnis mulai ramai, dia berubah. Dia tidak suka jika ada yang mendapat sesuatu tanpa kerja keras, meski tidak tahu bagaimana kerja keras itu bentuknya. Aku tidak menjawab. "Apa kau tergoda, Fatih?" Pertanyaan itu tidak mudah. Aku menatap mata Alida. Wajahnya pucat malam itu, tapi tetap tenang. Matanya tidak meminta belas kasihan, hanya kejujuran. "Tidak," kataku akhirnya. "Aku tidak tergoda, tapi aku kesal." "Kenapa?" "Karena semua orang memandangku bukan sebagai manusia, tapi angka. Entah nilai warisan, saham, atau sekadar lelaki asing yang entah bagaimana bisa menikah dengan Alida si ratu kursi roda." Alida tersenyum tipis. "Aku juga sering dianggap angka. Nilai perusahaan, nilai properti, nilai dalam kontrak. Jarang ada yang lihat aku sebagai wanita yang ingin dicintai dengan sederhana." Kami terdiam, hening. Tapi justru di keheningan itu, kami merasa saling mengerti. "Aku tidak minta kau membuktikan apapun, Fatih," ujar Alida. "Cukup kau tetap jadi diri sendiri. Jangan berubah." Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendirian di rumah besar ini. Meski banyak yang ingin menjatuhkan, tapi aku punya alasan untuk tetap berdiri. Aku pikir setelah malam di kebun itu, semuanya akan tenang. Tapi aku salah. Sejak pertemuan dengan Clara, hidupku di rumah Alida seperti berjalan di atas tali yang tipis. Satu langkah salah saja, aku bisa jatuh. Giselle mulai bersikap aneh. Ia tak lagi seramah dulu. Makanan pagi kadang dingin, teh sore terlambat disajikan. Tidak kasar, hanya terasa berbeda. Seolah-olah aku menjadi tamu yang tinggal terlalu lama. Hari-hari berlalu, dan aku mulai sadar satu hal. Aku tak punya siapa-siapa di negeri ini.
Aku datang ke Belgia hanya dengan satu koper dan niat baik. Tanpa keluarga, tanpa tempat pulang, hanya ada Alida. Dan sekarang, rumah ini pun terasa asing. Aku mencoba melanjutkan rutinitas. Mengantar Alida ke terapi, menemaninya membaca laporan perusahaan, sesekali mengobrol ringan. Tapi ada jarak yang tak bisa dijelaskan. Bukan karena Alida berubah, tapi karena aku mulai meragukan diriku sendiri. Suatu siang, aku duduk di kamar, menatap paspor Indonesia yang kusimpan dalam laci. Tanggal kadaluarsanya masih lama. Tapi paspor itu seperti benda mati, tak tahu mau dibawa kemana. Ke Indonesia pun aku sudah tak punya rumah. Lalu, HP-ku bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kau bukan siapa-siapa, Fatih. Kecuali jadi boneka di kursi emas. Aku baca ulang pesan itu 3 kali. Tidak ada nama pengirim, tapi aku bisa menebak arah dan tujuannya. Clara? Henry? Atau mungkin orang dalam rumah ini? Aku simpan HP itu dan keluar ke taman belakang. Duduk di bangku kayu, memandangi langit yang mendung. Musim gugur mulai menyapu daun-daun, menjadikannya coklat dan rontok. Seperti apa yang kurasa sekarang, rontok dari dalam. Tak lama kemudian, langkah roda kursi terdengar dari belakangku. Fatih, suara Alida tenang. Kau terlihat letih. Aku tersenyum kecil. Aku cuma sedang berpikir. Pulang? Tanyanya tiba-tiba. Aku menoleh cepat. Apa? Ke Indonesia, jawabnya. Kau mungkin butuh waktu, atau jarak. Aku tertawa pelan, bukan karena lucu. Aku justru tidak tahu harus kemana. Aku yatim piatu, Alida. Tidak ada rumah. Tidak ada keluarga, tidak ada desa yang menungguku di ujung gang. Aku, lelaki yang tidak punya akar. Alida terdiam. Ia memandangku lama. Kadang, justru orang yang tidak punya akar, itulah yang paling kuat berdiri. Aku menghela napas panjang. Orang-orang di sekelilingmu mulai melihatku aneh. Aku bukan orang penting, tidak punya gelar, tidak punya latar belakang. Dan tiba-tiba aku jadi suami dari seorang janda kaya raya yang punya pengaruh di Brussel. Dan, tanya Alida tenang, dan itu membuatku seperti tumbuhan asing yang tumbuh di tanah mahal. Semua ingin mencabutku. Ia tersenyum tipis. Aku tahu, Fatih. Mereka membicarakanmu di belakang. Bahkan salah satu dewan direksi menyuruhku menandatangani surat pemutusan hak waris jika terjadi sesuatu padaku. Aku tercekat. Dan kau? Aku tidak tanda tangani, jawabnya cepat. Karena aku percaya. Bukan pada mereka, tapi pada diriku sendiri. Bahwa aku tidak salah memilih. Kata-kata itu membuat dadaku hangat sekaligus perih. Mereka hanya takut pada yang tak bisa mereka kendalikan, lanjut Alida. Dan kau, Fatih, adalah sesuatu yang tidak mereka rencanakan. Malam itu, aku menatap langit-langit kamar dan berpikir lama. Aku tidak pernah minta hidup semewah ini, tapi aku juga tidak bisa terus merasa bersalah karena diberi kesempatan. Aku hanya ingin hidup tenang. Tapi ternyata, jadi suami dari wanita, lumpuh yang kaya raya bukan berarti tenang. Keesokan paginya, aku menemui Giselle di dapur. Ada yang ingin aku bicarakan, kataku pelan. Giselle menoleh, matanya curiga. Aku tahu kamu sudah lama di sini, lebih dulu dari aku. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku tidak datang untuk mengambil apapun yang bukan hakku. Giselle diam, tidak menjawab. Aku hanya ingin Alida bahagia, lanjutku. Kalau kamu khawatir aku akan merusak semuanya, aku tidak punya niat seperti itu. Tapi kalau kamu mau jujur, lebih baik kita bicara langsung daripada saling diam. Giselle menunduk, lalu mengangguk pelan. Maafkan aku, Tuan Fatih, katanya akhirnya. Aku hanya takut kehilangan tempatku. Aku menghela napas. Kita semua takut kehilangan sesuatu. Tapi lebih baik kita saling menjaga daripada saling menjatuhkan. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak lama, sarapan disajikan hangat. Teh sore datang tepat waktu. Dan untuk pertama kali pula, aku merasa tidak sedang melayang di udara. Aku mulai merasa punya pijakan di rumah ini. Sore itu langit memerah seperti bara.
Aku baru pulang dari kantor Alida, mendampingi rapat mingguan yang membahas pengembangan cabang perusahaan di Korea. Meski tak mengerti semua istilah finansial dan hukum bisnis yang mereka bicarakan, aku tetap duduk di samping Alida. Sebagai suami, juga sebagai seseorang yang dia percaya. Tapi tatapan dari dua direktur senior, Henry dan Antoine, tak bisa aku abaikan. Dari awal, mereka seperti menelanjangi isi kepalaku dengan sorot mata mereka, menilai, mengukur, dan mungkin juga meremehkan. Begitu sampai di rumah, aku langsung menuju kamar. Tapi Giselle memanggil dari ruang tamu. "Tuan Fatih," katanya sambil menyodorkan amplop putih. Ini ditaruh seseorang di depan pintu. Tidak tahu siapa. Aku membuka amplop itu. Kertas di dalamnya hanya bertuliskan, "Uang bisa membeli posisi, tapi tidak bisa membeli hormat. Hati-hati, Fatih. Tidak ada tanda tangan, tidak ada nama." Tapi kata-katanya jelas seperti peluru. Aku duduk di sofa, menggenggam surat itu erat-erat. Rasanya seperti dilempar ke jurang yang sama. Lagi. Meski Alida mempercayai aku, orang-orang di sekitarnya tidak. Dan surat itu bukti kalau ada yang benar-benar tidak senang dengan kehadiranku. Aku langsung naik ke lantai 2, mencari Alida yang sedang membaca di balkon. "Ini," aku sodorkan surat itu. Aku tidak tahu siapa pengirimnya, tapi jelas bukan orang luar. Alida membaca pelan, lalu mendesah. "Henry," katanya tanpa ragu. Aku tahu gaya bahasanya. Aku mengernyit. Kenapa dia begini? Karena dia ingin posisi tertinggi saat aku tak ada. Dia berharap bisa menjadi pengendali mayoritas kalau aku wafat. Tapi sekarang, kau ada di sini. Dan mereka tahu aku menulis ulang surat wasiatku bulan lalu. Aku menatapnya tak percaya. "Kau benar-benar memasukkan namaku?" Alida mengangguk pelan. "Sebagian, bukan semuanya. Tapi cukup untuk membuat mereka ketakutan." Aku menggeleng. "Aku tidak butuh semua itu, Alida. Aku hanya ingin hidup yang tenang. Tak dikejar surat misterius. Tak ditatap sinis." Alida tersenyum kecil. "Kau mungkin tidak pernah meminta ini, Fatih. Tapi hidup menempatkanmu di sini karena satu alasan. Mungkin untuk melindungiku atau justru menyadarkan mereka bahwa tidak semua kekuasaan bisa diwariskan." Malamnya, aku duduk di ruang kerja pribadi Alida. Membuka kembali laporan-laporan keuangan yang tadi dibahas. Membaca perlahan, mencoba memahami. Aku ingin tahu apa yang sedang aku hadapi. Tidak hanya sebagai suami, tapi sebagai seseorang yang ingin bertahan. Tiba-tiba Giselle masuk membawa secangkir teh. "Giselle," kataku tanpa menoleh. "Apa Henry sering ke rumah ini sebelum aku datang?" Ia terdiam sejenak. "Sering, bahkan terlalu sering. Dulu dia dianggap calon penerus. Tapi setelah suami Madam meninggal, Henry jadi ambisius." Aku menatapnya. "Dan kau di pihak siapa?" Giselle menunduk. "Di pihak yang benar, Tuan Fatih. Dan selama ini Madam tidak pernah salah mempercayai orang." Aku mengangguk pelan. "Terima kasih. Malam itu aku tidak tidur nyenyak. Mimpi buruk datang silih berganti. Aku berada di ruangan gelap, dikelilingi banyak orang dengan wajah tertutup. Mereka menunjuk-nunjuk sambil tertawa. Dan aku berdiri sendiri, dengan kertas surat tak bernama di tangan. Pagi harinya, Alida menyuruhku menemaninya ke kantor notaris. Katanya, ada beberapa hal yang perlu diperbarui. Aku ikut tanpa banyak tanya. Di perjalanan, ia memegang tanganku erat. "Fatih," katanya, "kau pernah bilang tidak punya siapa-siapa. Tapi mulai hari ini, kau akan punya satu tempat pulang. Meski cuma satu rumah, satu nama di dokumen, tapi itu cukup." Aku tercekat. "Kenapa kau lakukan ini?" "Karena kau satu-satunya orang yang tidak mengincar hartaku." Kami sampai di kantor notaris. Aku duduk di sudut, tak tahu harus berbuat apa. Tapi ketika aku melihat surat-surat yang ditandatangani Alida, yang mencantumkan namaku di lembaran legal perusahaan dan rumah yang kami tinggali, aku sadar satu hal. Aku bukan lagi pria muda yang tak punya akar. Sekarang,
Justru akulah yang jadi akar untuk satu pohon besar yang sedang diserang banyak angin. Dan mau tidak mau, aku harus belajar menjadi kuat, atau pohon ini tumbang. Sebelum tidur malam itu, aku menuliskan satu kalimat di buku kecil pemberian Alida. Kalau dunia menolak kehadiran kita, bukan berarti kita harus pergi. Mungkin, kita hanya perlu menunjukkan bahwa kita pantas berdiri. Pagi, itu langit tampak biasa saja, tapi hatiku tidak. Semalam Alida bilang, ada rapat penting yang harus aku hadiri mewakilinya. Katanya, Henry ingin mempresentasikan rencana merger dengan perusahaan tekstil dari Italia. Tapi aku tahu, bukan itu yang ingin dia tunjukkan. Henry sedang menyiapkan sesuatu, dan aku akan duduk di kursi tembak. Jangan lengah, Fatih, pesan Alida sebelum aku berangkat. Henry bukan anak kemarin sore. Dia tahu caranya menjatuhkan seseorang tanpa harus menyentuhnya. Aku mengangguk. Jas abu-abu yang aku kenakan terasa sempit di dada. Bukan karena ukurannya, tapi karena tekanan yang mulai terasa sejak surat tanpa nama itu datang. Rapat digelar di ruang konferensi lantai 10. Semua jajaran penting hadir, termasuk Clara, direktur pemasaran yang selalu bersikap manis di depan, Alida tapi dingin saat bertemu aku. Henry memimpin rapat dengan gaya khasnya, tenang, tersenyum, dan penuh jebakan dalam kata-katanya. Baik, sebelum kita mulai, katanya sambil menatapku, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Tuan Fatih yang kini telah resmi menjadi bagian dari struktur legal perusahaan ini. Tepuk tangan kecil terdengar. Aku tersenyum sopan, meski dalam hati ingin pulang saja. Henry lalu menampilkan slide presentasi merger yang terlihat rumit dan terlalu cepat dijelaskan. Setelah 15 menit, dia menatapku. Bagaimana pendapat Tuan Fatih? Sebagai wakil pemilik perusahaan, tentu opini Anda sangat penting. Aku tahu itu jebakan. Semua mata kini mengarah padaku. Mereka menunggu aku salah bicara. Aku tarik napas pelan. Saya belum cukup memahami detail merger ini, jawabku. Saya akan pelajari lebih dalam sebelum mengambil sikap. Henry mengangguk, tapi Clara langsung menyambung. Tapi bukankah Anda sudah menerima dokumen ini 2 hari lalu? Bukankah suami dari CEO seharusnya punya wawasan yang seimbang dengan jabatannya? Itu serangan pertama. Aku tahan napas, tetap tenang. Benar, saya menerima dokumennya. Tapi saya percaya, keputusan penting seperti ini tidak bisa diburu-buru. Kita bicara soal nilai perusahaan, risiko, masa depan. Saya rasa kehati-hatian bukanlah kelemahan. Henry menyeringai. Tapi aku tahu, itu bukan tanda dia puas. Itu senyum orang yang sedang menyusun rencana tahap 2. Setelah rapat selesai, aku keluar lebih dulu. Di lorong, Clara mengejarku. Fatih, katanya dingin. Berapa lama kau pikir bisa bertahan di atas sini? Dunia ini bukan milik orang naif. Aku menatapnya tanpa emosi. Mungkin. Tapi dunia ini juga bukan milik orang licik. Dia pergi sambil tersenyum sinis. Malam harinya Alida sedang duduk di kursi roda, menatap koleksi lukisan suaminya yang telah wafat. Aku duduk di lantai, bersandar di kakinya. Mereka mulai terbuka, Alida. Aku tahu. Kau menyesal menikahiku? Dia menggeleng. Kalau aku tidak menikahimu, mungkin aku sudah habis dilumat mereka. Henry tidak hanya ingin perusahaan. Dia ingin menghapus semua jejak masa laluku, termasuk aku sendiri. Aku menatap wajahnya yang mulai terlihat lelah. Aku tidak punya pengalaman di dunia bisnis. Kau punya satu hal yang mereka tidak punya. Apa itu? Kejujuran. Beberapa hari setelah rapat, berita mengejutkan datang. Ada investigasi dari otoritas keuangan Belgia mengenai penggelapan dana dalam proyek ekspansi ke Korea Selatan. Lucunya, namaku dicantumkan sebagai salah satu penanggung jawab karena pernah ikut menandatangani laporan keuangan. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Tanganku gemetar saat membaca surat panggilan. Alida langsung turun tangan. Tapi aku tahu, ini adalah permainan yang dibuat rapi oleh Henry. Tenang, kata Alida. Kita akan siapkan pengacara. Aku hanya bisa mengangguk. Tapi malam itu, saat aku berdiri di kebun belakang rumah,
sendirian, aku mulai bertanya-tanya dalam hati. Sampai kapan aku bisa bertahan? Aku hanya pemuda Indonesia, biasa yang tidak tahu apa-apa soal dunia korporasi. Kini, aku dikelilingi oleh orang-orang yang ingin melihatku jatuh, bukan karena aku salah, tapi karena aku tidak berasal dari dunia mereka. Di tengah angin malam yang dingin, aku berdoa pelan. Ya Allah, aku tak punya siapa-siapa, tapi Engkau cukup, tolong aku bertahan. Bukan untuk jadi besar, tapi agar aku tidak hancur karena kesombongan orang lain. Dan saat itu, aku sadar, ini bukan lagi soal Alida atau perusahaannya. Ini soal siapa diriku sebenarnya, dan apakah aku berani berdiri di tengah badai. 3 hari setelah surat panggilan dari otoritas keuangan datang, kantor menjadi tempat yang sangat sunyi buatku. Bukan karena tidak ada orang, tapi karena tidak ada yang berani bicara. Semua hanya menatap, membisik, dan menilai dalam hati, seolah aku ini pesakitan yang tinggal menunggu jatuh. Henry, seperti biasa, tampil tenang, bahkan tampak ramah. Tapi aku tahu, dia sedang duduk di menara kepercayaannya sendiri, menunggu waktu untuk menertawakanku dari atas. Bagaimana kabar Fatih? Tanyanya pada satu staf akuntan. Senyum di bibirnya manis, tapi suaranya penuh sindiran. Semoga tidak lupa membedakan laporan keuangan dan laporan pernikahan. Satu ruangan tertawa kecil. Aku hanya diam, mencatat semuanya dalam kepala. Tapi, hari itu aku tidak datang ke kantor untuk menunduk. Aku sudah bertemu pengacara yang disewa Alida. Kami duduk di ruang tamu rumah, membahas dokumen satu persatu. Dari laporan keuangan, penandatanganan dokumen, hingga rekaman CCTV ruangan direksi, ternyata ada satu hal yang menarik perhatian pengacara kami, Monsieur Bernard. Lihat tanggal di dokumen ini, katanya. Kau menandatanganinya saat kau sedang cuti ke pedesaan selama 2 hari. Aku ingat jelas. 2 hari sebelum aku resmi menikahi Alida, aku minta izin libur. Ingin merenung sebentar di luar kota. Alida yang mengizinkan langsung. Kalau begitu, jawabku perlahan. Aku tidak pernah tanda tangan dokumen ini. Monsieur Bernard menatapku tajam. Itu artinya, tanda tanganmu dipalsukan. Dan jika itu benar, maka ini bukan hanya pelanggaran keuangan biasa. Ini kriminal. Aku tidak tahu harus bahagia atau sedih. Tapi satu hal pasti, ini awal dari serangan balikku. Hari berikutnya, aku datang ke kantor bersama Bernard. Kami membawa bukti awal bahwa ada manipulasi data dan pemalsuan tanda tangan. Dokumen kami serahkan langsung ke manajemen, lalu ke pengurus yayasan audit internal. Tapi yang paling penting, aku langsung temui Henry. Dia sedang duduk di ruangannya, menyesap kopi, seolah dunia baik-baik saja. Henry, kataku tenang. Oh, Fatih, duduklah. Kau ingin bahas tentang penyelidikan itu? Berat, ya? Aku juga kasihan. Aku duduk tanpa senyum. Kau pasti tahu aku sedang tidak main-main. Henry mengangkat alis. Maksudmu? Aku mengeluarkan salinan dokumen dan meletakkannya di mejanya. Aku tidak menandatangani ini, dan kami punya bukti alibi, serta rekaman kehadiran staf yang memalsukan dokumen ini atas perintah siapa. Henry tertawa kecil. Itu tuduhan serius, Fatih. Lebih serius lagi kalau terbukti benar. Dan kau tahu sendiri, pengadilan di Belgia tidak main-main soal ini. Untuk pertama kalinya, wajah Henry berubah. Matanya bergerak cepat, menatap dokumen itu. Dia tidak langsung membalas. Tapi aku tahu, benaknya sedang sibuk menghitung kemungkinan, menyusun strategi baru. Tapi semuanya terlambat. Beberapa hari kemudian, audit internal mengeluarkan laporan. Terjadi pemalsuan dokumen keuangan dalam 2 proyek perusahaan, termasuk ekspansi Korea. Nama Henry tidak disebut langsung, tapi cukup untuk membuat semua orang sadar siapa dalangnya. Alida tidak berkata banyak. Dia hanya menggenggam tanganku malam itu sambil tersenyum. Orang sombong biasanya buta, Fatih, katanya pelan. Dia kira karena kau pendatang dari Indonesia, tak punya siapa-siapa, maka bisa dijadikan pion.
Tapi satu hal yang selalu aku pegang teguh. Kejujuran tidak akan pernah kalah. Aku menatapnya dalam diam. Hatiku tenang. Bukan karena aku menang, tapi karena aku tidak membalas kejahatan dengan cara kotor. Beberapa hari setelah itu, Henry menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya dengan alasan pribadi. Tapi semua orang tahu, itu bentuk pengakuan yang terselubung. Setelah ia keluar, satu demi satu orang yang dulu ikut menertawakan aku pun berubah sikap. Ramah, hormat. Bahkan salah satu dari mereka minta maaf diam-diam di lift. Aku menerima semuanya tanpa dendam. Tapi aku tidak lupa. Suatu sore aku duduk di belakang rumah. Kebun yang dulu terasa asing kini jadi tempat paling damai. Alida datang menghampiri dengan kursi rodanya. Fatih, kalau aku meninggal nanti, jangan tinggalkan tempat ini. Aku menoleh cepat. Kenapa bicara begitu? Karena aku tahu aku tak akan lama. Tapi kau masih bisa tumbuh. Di tempat ini, kau akan tumbuhkan keberanian, bukan sekadar kekayaan. Aku memandang langit. Di atas sana, awan pelan-pelan berubah warna. Dan di dada ini, aku tahu satu hal. Ini bukan soal uang 500 juta lagi. Ini soal perjalanan menjadi manusia yang tak tunduk pada kesombongan. Sudah hampir setahun aku menjalani hidup ini sebagai suami Alida, janda kaya dari Belgia yang lumpuh. Banyak hal terjadi dalam waktu singkat yang membuatku belajar lebih banyak daripada yang kubayangkan selama ini. Dari rumah mewah ini, kebun belakang, ruang kantor, hingga kamar kecil tempat aku beristirahat, semuanya menyimpan cerita. Hari ini, aku duduk sendiri di teras belakang, melihat pepohonan bergoyang pelan tertiup angin sore. Alida sedang tidur, siang di kamarnya. Waktu kami bersama memang tak seperti pasangan muda kebanyakan, tapi kami punya ikatan yang lebih kuat. Ikatan yang dibuat dari rasa saling menghargai, bukan hanya uang atau status. Aku teringat awal kedatanganku ke sini. Waktu itu, aku hanya seorang pria muda biasa, yatim piatu dari Indonesia, yang mencoba bertahan hidup. Aku pikir pekerjaan sebagai pengasuh dan pengurus kebutuhan Alida hanyalah awal perjalanan singkat. Tapi kenyataannya, aku menemukan lebih banyak dari sekadar pekerjaan. Aku menemukan rumah, keluarga, dan pelajaran hidup. Ada masa aku merasa ragu. Bagaimana mungkin aku, Fatih yang sederhana ini, bisa berdiri sejajar dengan Alida yang kaya raya? Tapi Alida tidak pernah memperlakukanku seperti karyawan. Dia memperlakukanku sebagai manusia yang setara. Bahkan ketika kami menikah secara mewah di hadapan banyak pengusaha dan teman lamanya, aku merasa bukan sedang dijadikan tontonan, tapi bagian dari sebuah cerita yang nyata. Belajar dari Alida, aku sadar kekayaan dan kesuksesan bukanlah segalanya. Kesombongan adalah jebakan yang bisa menghancurkan siapa saja. Dari Henry dan mereka yang meremehkan aku mengambil satu pelajaran besar. Jangan pernah menganggap orang lain rendah hanya karena latar belakangnya berbeda. Aku tersenyum sendiri mengingat itu. Aku yang dulu merasa kecil, sekarang berdiri tegak bukan karena harta, tapi karena keyakinan dan rasa hormat pada diri sendiri dan orang lain. Disinilah aku sekarang, di rumah yang dulu terasa asing, tapi kini jadi tempatku membangun masa depan. Aku belajar bahwa setiap orang punya waktunya. Waktuku mungkin datang lebih lambat, tapi pasti. Aku juga belajar bahwa kesendirian itu tidak berarti sepi, selama kita punya iman dan ketulusan. Alida adalah buktinya. Walau lumpuh dan kesepian, hatinya penuh cinta yang mampu menyentuh siapa saja yang mau membuka diri. Pernikahan kami bukan tentang uang 500 juta rupiah yang dia berikan dulu. Itu hanya awal. Kini kami adalah pasangan yang saling menguatkan, saling melengkapi. Malam nanti, aku akan menemani Alida ke taman kecil di belakang rumah. Di sana, aku ingin duduk bersama, menikmati udara segar, dan mungkin bercanda sedikit. Karena hidup ini, seberat apapun, tetap harus bisa dinikmati. Aku menatap langit yang mulai gelap. Bintang satu persatu muncul, seolah memberi pesan bahwa setiap kegelapan pasti akan berakhir dengan cahaya. Janganlah bersikap arogan ketika berada dimanapun, aku berbisik dalam hati, karena Allah selalu bersama kita, dalam setiap langkah dan ujian.
Pesan itu bukan hanya untuk orang lain, itu juga untuk diriku sendiri, agar tetap rendah hati, kuat, dan terus bersyukur. Aku bangun dari kursi, masuk ke dalam rumah, dan melihat Alida yang tersenyum lembut. Dia adalah rumahku, keluargaku, dan pelajaran terindah dalam hidupku. Di sini, di rumah ini, aku akan terus belajar menjadi manusia yang lebih baik.